Selamat pagi Farah. Selamat pagi, Bu. Baik Farah, ada yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu, saya sering merasa tidak percaya diri, kehilangan motivasi, dan saya juga merasa malas gitu loh, Bu. Kira-kira hal apa yang membuat kamu tidak percaya diri? Saya merasa tidak percaya diri karena saat kedua orang tua saya berbicara dengan saya, mereka tidak menjaga bicaranya. Mereka berbicara kasar kepada saya, Bu. Mereka sering memojokkan saya dan sering menyalahkan saya. Baik. Perasaan apa yang muncul setelah mendengar perkataan dari orang tua kamu? Pastinya sakit hati sih, Bu. Oke. Kalau gitu Ibu mau bertanya, jika kamu mendengar kata orang tua, kira-kira apa yang terbersit dalam benak kamu? Yang terbesit pertama kali dalam benak saya sih bukan tempat untuk pulang, Bu. Oh, bukan tempat untuk pulang. Bisa nggak kamu mendeskripsikan itu tuh maksudnya seperti apa? Ketika saya bersama dengan orang tua saya merasa kurang bisa mengekspresikan perasaan saya. Saya juga merasa tertekan. Rasanya kok tidak nyaman saat bersama mereka gitu loh, Bu. Hmm, kalau kamu mengamati, menurut kamu ada nggak sih hal yang membuat mereka itu kok bisa bersikap seperti itu? Alasannya mereka karena ingin saya menjadi pribadi yang sukses. Oh, begitu. Baik. Kira-kira nih, dalam satu minggu ini, apakah ada kalimat kasar yang orang tua kamu lontarkan kepada kamu? Ada, Bu. Waktu itu saya pulang malam, lalu orang tua saya sering kali bilang, jadi anak nggak tahu aturan nggak gitu, Bu. Hmm, kalau boleh tahu, ada nggak sih kayak aturan di rumah kamu gitu tentang batasan? Ada sih, Bu, tapi kan saya sudah dewasa ya. Seharusnya saya juga lebih bisa dibebasin gitu, Bu. Saya merasa ingin mengekspresikan diri saya. Saya juga kan cuma nongkrong dengan teman-teman saya dan saya tidak melakukan hal-hal yang berbahaya atau buruk gitu, Bu. Oke, Farah, sebenarnya mengekspresikan diri itu tuh nggak salah, tapi mengerti serta memahami maksud dari setiap komunikasi yang kamu lakukan itu penting. Apakah kamu sudah bertanya ke diri kamu mengenai pemahaman dari setiap kalimat yang dilontarkan dalam saat kamu menjalani komunikasi? Belum, Bu. Nah, kalau ada ucapan dari orang lain, baiknya jangan langsung mengambil persepsi yang buruk. Kadang memang perkataan dari orang lain itu membuat kita merasa tidak nyaman. Tetapi hal perkataan yang menampar kita mungkin layak kita untuk pikirkan gitu. Kesalahan yang kita buat membuat orang lain tidak nyaman dan membuat orang lain bisa berbicara kasar kepada kita. Apakah saya melakukan sesuatu hal yang membuat orang lain tidak nyaman, Bu? Begini Farah, setiap hal yang kamu lakukan itu harus ada porsinya dan juga ada batasannya. Kamu boleh pergi main, boleh mengekspresikan dirimu, tetapi kamu juga harus ingat kalau semua itu juga memiliki batasan. Orang tuamu itu pasti juga merasa khawatir kalau kamu pulang malam, apalagi kalau dilihat uh, di sekitar sini tuh jalan di malam hari tidak aman. Nah, cara penyampaian orang tuamu itu mungkin membuat kamu kurang nyaman ya. Tetapi kembali lagi, kamu jangan langsung mengambil persepsi yang buruk dari perkataan mereka. Mungkin nanti saat kamu pulang, kamu bisa berbicara kepada orang tuamu, anaknya bagaimana. Kalau misalkan orang tuamu cara penyampaiannya kurang tepat, nah kamu bisa menyampaikan itu kepada mereka. Baik, Bu. Tapi saya terlanjur sakit hati dengan ucapan orang tua saya. Tidak apa-apa Farah. Nanti kita pelan-pelan melepaskan beban itu. Bagaimana, Bu, caranya, Bu? Inti dari emosi terdalam kita adalah sebuah keyakinan yang mendorongnya. Kamu merasa sedih ketika kamu yakin bahwa orang tuamu keras sama kamu, marah memutuskan bahwa tujuan kamu telah gagal. Kamu mungkin
tidak bisa mengubah situasi tersebut, tapi kamu dapat mengubah cara berpikir kamu. Kamu bisa mengubah pikiran yang mengarah pada kesedihan atau ketidakbahagiaan dengan pikiran yang mengarah pada kegembiraan. Contohnya, Bu. Nah, misalnya ketika orang tua kamu tuh memarahi kamu, coba terima itu dan bilang pada diri kamu bahwa orang tuamu masih peduli sama kamu. Baik, Bu. Nah, kemudian kamu juga harus belajar untuk em, merubah respon. Kamu mungkin ngerasa kayak deg-degan atau memiliki sensasi yang tidak menyenangkan, tidak nyaman saat kamu dalam posisi cemas atau marah gitu. Kamu bisa mencoba kayak relaksasi, menarik nafas dalam-dalam, terus kamu menutup mata. Intinya kamu menenangkan dirimu. Dan kamu juga bisa mencoba untuk merubah ekspresi wajahmu atau pikirkan hal-hal yang membuatmu sedih itu dihilangkan gitu. Jadi suasana hati kamu tuh jadi berubah. Baik, Bu. Saya akan praktekkan besok atau nanti. Terima kasih untuk sarannya, Bu. Iya, sama-sama Farah. Semoga kamu lebih bisa untuk mengendalikan diri kamu. Semoga di kemudian hari bisa menjadi lebih baik. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu konselingnya sampai di sini. Jika perlu bantuan lagi, kamu bisa hubungi ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya.